hanya secara baik dan benar, sehingga secara keseluruhan dalam kehidupan sosial bisa bersama-sama dengan umat yang lainnya menempuh hidup dan kehidupan ini. Kami dari Bimasindo untuk tahun 2022 kami mencanangkan namanya kema anak remaja moderasi beragama. Ini kita pandang perlu. Karena bagaimanapun juga anak muda adalah suatu aset bersama, aset bangsa yang perlu diberi pemahaman secara baik dan benar. Sedini mungkin harus bisa kita memberikan nilai-nilai itu, sehingga dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat ini, anak-anak ini terbiasa dengan agama atau remaja yang lainnya hidup berdampingan secara aman. Nah, kami sesuai dengan pendataan penyuluh ada 65 orang penyuluh. 65 penyuluh ya. Dan itu kita sebar ke masing-masing kabupaten. Tentunya sebarannya kita melihat kondisi kebutuhan masing-masing. Jadi tidak merata. Katakanlah di Makassar kita hanya kasih 5 orang. Tetapi di daerah-daerah yang lain yang kita lihat, kita petakan sesuai dengan data, oh ini yang perlu ada secara kuantitas kita tingkatkan penyuluh ini, sehingga penyuluh ini kami rasa sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman agama, binaan rohani kepada masyarakat Indo. Baik, baik. Bagaimana kemudian mengajak para generasi muda untuk turut berperan untuk nanti menyukseskan tahun toleran, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk melibatkan generasi muda? Generasi muda Hindu ada bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial kita lakukan secara bersama-sama dengan anak-anak muda. Jadi tidak serta-merta anak-anak itu diberi semacam teori, tetapi kita melihat umat yang bisa diajak bekerja sama. Contoh misalnya, membangun rumah ibadah. Bagaimana anak ini mencintai, yang menyayangi dan merasa memiliki rumah ibadah itu secara bersama-sama. Kita ajak gotong royong di situ. Sehingga dengan penanaman seperti ini, anak itu tertanam dalam hatinya bahwa tempat ini kita rawat secara bersama-sama, dan kita tahu rumah ibadah itu adalah memberikan suatu pemahaman untuk kebersamaan, nilai etika, nilai spiritual. Di situ kita junjung tinggi secara bersama-sama, sehingga outputnya setelah anak keluar itu betul-betul enjoy dengan sesamanya gitu. Tidak ada sekat-sekat apakah itu agama, suku, golongan atau jabatan, tetapi kita harapkan bisa hidup berdampingan dengan sesamanya. Baik. Begitu. Bagaimana dengan Buddha sendiri, Buddha Katolik dan juga Kristen? Apakah juga kemudian melibatkan para generasi muda? Lalu generasi muda itu pelibatannya atau perannya seperti apa? Baik, terima kasih. Sudah tentu juga di Buddha ada program-program yang sudah rutin melibatkan anak muda, kemudian organisasi-organisasi lain. Baru-baru ini kita juga terima silaturahmi dari MUI, kemudian dari Fox Point juga dari Katolik, untuk saling silaturahmi lah, koordinasi bagaimana, dan juga rencana membuat kegiatan yang bersama. Nah, kami juga sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan donor darah. Kami pernah kerjasama dengan MUI juga. Kemudian rencana juga kami membuat kegiatan kemah pemuda antar pemeluk agama. Nah, ini mudah-mudahan tahun depan. Kapan itu Pak rencananya? Ya, tahun depan, rencananya tahun depan. Ya, kita lihat situasi, kalau masih musim hujan kan kiranya belum bisa, mungkin di pertengahan tahun atau kapan, itu udah kami agendakan. Nah, inilah salah satu yang sudah rutin, seperti donor darah bersama itu sudah pasti. Sudah rutin ya? Oke. Nah, iya. Mungkin ada nanti kegiatan juga untuk ini Pak, vaksin booster belum ya? Belum. Kalau untuk vaksin booster, terus terang kan belum. Dan dari pemerintah juga kan tahun depan, awal tahun depan rencananya kan. Kalau untuk vaksin yang lain, kami boleh dibilang sudah tuntas. Untuk makanya vaksin banyak kedua. ditunggu nih Pak. Dari Buddha. Baik, silakan dari Katolik. Ya. Pak Paulus. Baik, terima kasih Bu. Ya, untuk Katolik dalam melibatkan kaum muda, kita melibatkan lembaga gereja. Kebetulan di Sulawesi Selatan ini
kita memiliki 1 keuskupan, 3 kepikepan, dan ada 36 paroki yang ada. Nah, kebetulan di Keuskupan Agung Makassar ini kita baru menyusun sementara sosialisasi Renstra, dan Renstra ini yang kita pakai sebagai pintu masuk untuk melibatkan kaum muda. Nah, apa peran kaum muda di situ nanti, Pak? Peran kaum muda itu sebagai pengorganisir suatu kegiatan dan juga sebagai terlibat di situ. Nah, yang sudah dibuat ini khususnya di Kota Makassar itu ada ISKA, Ikatan Sarjana Katolik, itu perkara tentang pelaksanaan vaksinasi massal. Ada PMKRI, Pemuda Katolik, ada juga Voxpoi, dan Pemuda Katolik juga melaksanakan ini, dan itu di tiap paroki di Kota Makassar ini mereka laksanakan itu secara massal. Jadi peranan kaum muda di dalam gereja Katolik ini saya kira luar biasa, dan itu diorganisir oleh Komisi Hubungan Antar Agama, Komisi Hak. Kita juga ada Komisi Hak, dan ini yang selalu terdepan untuk memperkarsai kaum muda untuk terlibat dalam dialog-dialog kerukunan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Oke, dan itu melibatkan semua agama ya, Pak? Melibatkan semua agama. Kalau kita lebih pada pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, ini kenapa kita buat? Karena tahun 2019, tanggal 4 Februari kemarin, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar itu menandatangani tentang persaudaraan sejati, tentang martabat kemanusiaan. Jadi ini yang sehingga dari mulai 2019 itu disosialisasikan, dan kita mulai jalan dengan itu, melaksanakan tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kalau kita bicara tentang kerukunan dialog, ya, kita tidak ngomong tentang agama, tetapi kita berbicara tentang nilai kemanusiaan, martabat manusia yang kita perjuangkan di sana. Hubungan antar manusia ya? Hubungan antar manusia satu dengan yang lain. Kalau itu jalan dengan baik, saya kira moderasi jalan. Karena tidak ditanya apa agamanya, tetapi bagaimana berhubungan. Tidak ditanya apa agamanya, tetapi siapa dia, ya saya harus hormati, keadaan bagaimanapun juga saya harus hormati. Nah, ini yang merupakan nilai yang tertinggi dalam gereja Katolik. Baik, dari Katolik. Dari Kristen bagaimana, Ibu? Makasih Mbak Ingrid, karena kerukunan ini adalah program prioritas kementerian, maka pasti programnya sama, cuma mungkin kegiatannya yang beda. Sedikit beda-beda. Kalau kami di Kristen, soal pemuda itu tahun kemarin, tahun ini 2021, dialog intern itu kami memang fokuskan untuk para pemuda. Jadi yang diundang hadir untuk dialog itu para pemuda, dan pematerinya tentu dari agama lain. Jadi para pemuda bisa belajar, bisa mengenal bagaimana ajaran-ajaran agama lain, sehingga ketika kita mengenal, tentu itu mengurangi cara pandang kita yang negatif tentang perbedaan itu. Kalau yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, karena di Kristen itu ada banyak denominasi, khusus untuk Kota Makassar saja itu ada kurang lebih 70 denominasi gereja. Kalau di Indonesia ada 323 sinode, kami ada 8 aras gereja, jadi kami sendiri saja itu sudah heterogen. Iya, betul. Banyak sekali nih ya. Iya. Kristennya banyak sekali. Jadi memang ketika kita bicara soal toleransi, yang paling utama itu kita harus perkuat kerukunan ke dalam dulu. Ketika kita rukun intern kita, ya pasti keluarnya juga itu. Tapi selama ini internnya rukun ya, Bu? Hanya panjang nih Pak Kakanil, gimana nih? Kalaupun ada gesekan-gesekan, karena kalau pembimas itu, bimas Kristen itu yang bukan yang kami urus, tapi yang kami akomodir, yang kami bina, yang kami layani itu kan lembaganya. Kalau mungkin persoalan umat itu persoalan intern gereja, jadi kami tetap dalam pendampingan. Saya kira di mana ada perbedaan pasti di situ ada gesekan. Cuma memperkecil. Yang merasa superioritas nggak ada ya?
Hanya panjang lagi nih, Pak. bukan superioritas mungkin. Saya kira juga di teman-teman di agama lain itu ada. Kalau di Kristen kan ada gereja-gereja lokal, jadi mungkin yang di sini saya kira bukan merasa superior ya. Ketika kita berada di lingkungan kita sendiri kan perasaan itu mungkin ada, tapi superior bukan berarti superior yang positif lah, Mbak. Merasa Saya paling kira benar itu. nggak ya? Oh, kalau paling enggak benar, ya? Oke. ya, yang menentukan benar tidak itu bukan kita. Ya, baik. Pak Kakanwil, saya kembali ke Pak Kakanwil. Kalau melihat dari program-program yang dilakukan oleh para pembimas ya masing-masing agama itu Pak, kan rukun-rukun aja dengan sesamanya. Ini berarti yang rame-rame ini cuma rame-rame kayak di media sosial aja Pak ya? Secara umum kita di Sulawesi Selatan kan aman-aman aja. Ya, saya kira sudah kita dengar sendiri dari teman-teman agama non-Islam bahwa perbedaan ini suatu keniscayaan. Ya. Karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Misalnya kayak inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan sesungguhnya saya, kata Tuhan, menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu sebenarnya lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Oleh karena itu, perbedaan ini merupakan suatu keniscayaan. Yang penting adalah menyikapi perbedaan itu dengan penuh kedewasaan, dengan saling menghormati satu sama lain. Baik. Dan ini satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak Kakanwil. Kita kemarin-kemarin kan ada kejadian bom di katedral, kemudian ada pembakaran mimbar. Tetapi di Makassar sendiri, di Sulawesi Selatan sendiri tidak ada gejolak lanjutan tentang itu. Ini Kanwil Kemenak provinsinya yang hebat bekerja sama dengan pembimas dari masing-masing agama, ataukah ada faktor lain? Bagaimana menyatukan agar tidak timbul gejolak lain? Ya, karena masyarakat saya kira sudah dewasa ya di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Dan bahwa ada sebuah insiden, saya kira itu bukan menjadi gambaran secara umum. Dan saya merasa terima kasih dan salut kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang kedewasaan beragamanya itu sudah sangat luar biasa. Digoyang kayak apapun, namanya masyarakat Sulawesi Selatan ini luar biasa. Kita harus tepuk tangan dulu dong untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tapi peran Kakanwilnya juga pasti ada ya. Ya. Biarlah itu yang menilai orang lain. Kalau saya nanya ke pegawai di Kakanwil boleh Pak? Oke, silakan. Baik, pemirsa, saya mau ke audiens dulu dari Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Tapi bentar dulu, tadi kan Bapak bilang biarlah, tadi saya bilang mungkin Kakanwilnya yang hebat, Bapak bilang biarlah orang lain yang menilai. Adakah yang mau memberikan penilaian? Memang Kakanwilnya hebat ya? Enggak berani ngomong nih Pak. Apakah akan ada pengaruh ke penilaian? Nggak ada. Oke. Baik. Dari audiens, adakah yang mau disampaikan atau adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Dengan Pak siapa, maaf? Hasbullah. Pak Hasbullah ya. Baik, Pak Hasbullah silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, setelah kami mendengarkan secara umum penjelasan baik dari Pak Kakanwil maupun dari pembimas, ini cukup luar biasa bagaimana untuk menghadapi Sulawesi Selatan menghadapi tahun toleransi ke depannya. Dan itu setelah digaungkan dengan moderasi beragama, tentunya ada hal-hal atau proses, bukan hanya sekedar membalikan telapak tangan, tetapi tentu ada proses yang harus dilakukan. Nah, mungkin khusus untuk Pak Kakanwil ada pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi penilaian atau indikator penilaian sehingga Sulsel ini masuk dalam 8 wilayah provinsi untuk menjadi pilot project untuk moderasi beragama dan persiapan tahun toleransi tahun 2022. Kemudian untuk barangkali untuk pembimas, saya sangat simpati tadi dan tertarik terkait dengan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan program-program yang akan dilaksanakan berikutnya. Tentu
kami ingin sebagai warga Sulawesi Selatan mungkin saya ingin melihat kira-kira simbol apa yang bisa menjadi simbol di Sulsel ini dalam setiap agama terkait dengan kerukunan, toleransi, dan untuk persiapan tahun toleransi ke tahun 2022. Saya kira untuk sementara demikian. Terima kasih. Simbol ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi simbol. wabarakatuh. Oke, baik. Pak Hasbullah, mungkin para pembina sudah ngerti ya maksudnya, simbol. Oke. Satu penanya lagi, dipersilahkan boleh? Adakah lagi yang mau bertanya dari audiens? 2 penanya boleh diberi kesempatan. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Ini Bapak semua, aduh ibu-ibunya mana nih suaranya? Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Rizkayadi. Pak Rizkayadi. Pak Rizkayadi, silakan Pak Rizkayadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili pemuda ya. Ya, saya dari pemuda DDI mau menanyakan tahun toleransi sudah dekat dan memang ya sering digayungkan di beberapa sosial media Kementerian Agama. Ya. Yang kami harapkan di Sulawesi Selatan bisa tidak nanti pemuda-pemuda antar umat beragama ini jarang sekali berkumpul. Oke. Ya, kami mohon kalau memang ada, kami juga siap meramaikan dan mungkin bisa saling menginformasikan ada kegiatan ini loh. Kalau memang tidak bisa di dalam apa namanya rumah ibadah, di luar lah kita bergabung ngopi bareng apa gitu. Ya, karena sampai saat ini yang kami tahu tentang moderasi beragama ini belum sampai ke grassroots. Nah, yang itu tadi saya tadi bilang kayaknya memang di atas sudah tahu, tapi sampai di lorong-lorong kayaknya belum nyampe. Artinya jangan yang di atas saja, yang damai ya, di bawah juga ya. Di bawahnya Oke. itu yang perlu mungkin di ini. Apakah ada langkah-langkah dari agama-agama lain kalau bisa disatukan? Kami di pemuda-pemudanya. Ada mungkin program. itu saja. Baik, terima kasih Dek ya, karena pemuda kan. Dek Rizkayadi. Satu lagi penanya dari ibu-ibu dong. Ayo ibu-ibu, mana suaranya? Ayo. Oke, dengan ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Rafika. Ibu Rafika. Baik, silakan Ibu Rafika. Berbicara tentang toleransi dan moderasi beragama tentunya merupakan hal yang menarik untuk kita karena kita tahu bahwa agama di negara kita kan majemuk. Terkait dengan adanya kejadian pengeboman di gereja katedral di Makassar itu hari, yang saya ingin tanya bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai umat beragama terhadap kejadian tersebut, karena bukan itu kalau kita lihat secara bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kerukunan umat beragama di Makassar. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sih sudah sempat dijelaskan sama Pak Kakanul, berarti dijelasin lagi ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih ya Ibu Rafika. Yang pertama dulu Pak dari Pak Hasbullah. Tadi sebenarnya sudah dijelasin ya awal Pak ya, tapi bolehlah dijelasin lagi singkat Pak. Indikator. Sebagaimana di awal sudah saya sampaikan bahwa indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan provinsi menjadi salah satu pilot project dari tahun toleransi di tahun 2022. Antara lain adalah indikator komitmen kebangsaan, indikator toleransi, indikator menghargai kearifan lokal, dan indikator menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau anti kekerasan. 4 indikator itulah menjadi bagian yang menentukan 8 provinsi itu dipilih sebagai salah satu pilot project di tahun toleransi. Sebetulnya untuk tahun toleransi di tahun 2022 ini sesungguhnya seluruh provinsi. 8 provinsi memang dipersiapkan secara khusus karena dinamika keagamaannya ini begitu kuat dan begitu mendalam, sehingga ini menjadi bagian yang menurut saya menarik